semuanya, buat kamu yang mau kuliah di luar negeri tapi skor TOEFL-nya masih rendah atau belum punya skor TOEFL, di video ini saya akan bahas cara kuliah di luar negeri tanpa TOEFL. Simak terus ya. Buat kamu yang baru nyampe di channel ini, nama saya Budi dan sekarang saya lagi kuliah di Inggris. Sebelum saya bahas tipsnya, buat kamu yang mau belajar TOEFL, saya punya soal-soal latihan TOEFL dan pembahasannya. Nanti di akhir video, saya akan jelaskan gimana caranya supaya kamu bisa dapat soal-soal latihan TOEFL dari saya. Ada 3 tips buat kamu supaya bisa kuliah di luar negeri tanpa TOEFL. Yang saya maksud TOEFL di sini adalah tes bahasa Inggris terstandar. Bisa TOEFL, bisa IELTS, dan macam-macam. Tapi supaya gampang, saya sebut aja TOEFL. Tips yang pertama supaya bisa kuliah di luar negeri tanpa TOEFL adalah ikut pelatihan bahasa Inggris di kampus tujuan. Banyak kampus di luar negeri yang menawarkan program pelatihan bahasa Inggris sebelum kamu masuk kuliah. Jadi kamu daftar ke kampus itu dan nanti ikut pelatihan bahasa Inggris dulu sebelum kamu masuk ke perkuliahan yang resminya. Durasi pelatihannya sekitar 3-6 bulan. Untuk bisa ikut pelatihan bahasa ini, kamu tetap harus tes TOEFL. Tapi, berapapun skornya nggak masalah. Nanti pelatihannya menyesuaikan dengan skor TOEFL yang kamu punya. Semakin rendah skor TOEFL kamu, maka pelatihannya akan semakin panjang. Kalau TOEFL kamu semakin bagus, artinya semakin pendek pelatihan yang harus kamu ikuti. Tentu saja untuk bisa ikut pelatihan bahasa Inggris di kampus tujuan di luar negeri, kamu harus bayar ya. Kalau nggak punya biaya gimana? Tenang, ada solusi yang kedua. Nanti saya jelasin. Ambil nafas dulu ya. Kalau kamu belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Cocok buat kamu yang pengen kuliah di luar negeri. Sekarang tips yang nomor 2. Supaya kamu bisa kuliah di luar negeri tanpa TOEFL, kamu cari beasiswa yang ada pelatihan bahasa Inggrisnya. Banyak lembaga pemberi beasiswa yang sekaligus menyediakan pelatihan bahasa. Contohnya, beasiswa AAS atau Australian Award Scholarship dan beasiswa LPDP Afirmasi. Beasiswa-beasiswa itu memberikan pelatihan bahasa Inggris gratis. Jadi pada saat kamu daftar, itu nggak perlu skor TOEFL atau skor TOEFL-nya tidak terlalu tinggi permintaannya. Nanti sebelum kamu kuliah, kamu akan diikutkan pelatihan bahasa Inggris gratis. Dan modelnya juga sama. Kalau kamu skor TOEFL awalnya itu rendah, maka nanti harus ikut pelatihan yang lebih lama. Kalau skor kamu sudah lumayan, ya pelatihannya akan semakin sebentar. Jadi setelah lulus seleksi beasiswa, administrasi, wawancara, dan sebagainya, nanti kamu akan diikutkan program pelatihan bahasa Inggris gratis. Kamu akan ikut training ini sampai dengan kamu bisa memenuhi syarat untuk bisa kuliah di luar negeri. Terus sekarang kalau kamu nggak bisa ikut pelatihan bahasa Inggris di luar negeri, kemudian nggak bisa dapat beasiswa yang ada pelatihan bahasa Inggrisnya, gimana? Ada solusi yang ketiga. Mas bro, mbak bro, kuliah di luar negeri itu nggak harus selalu pakai bahasa Inggris. Banyak negara-negara lain yang di situ banyak kampus-kampus top yang kuliahnya nggak pakai bahasa Inggris. Jadi kalau kamu udah mentok belajar bahasa Inggris, TOEFL-nya nggak naik-naik, nggak usah khawatir. Kamu coba belajar bahasa yang lain. Pilihlah kuliah di luar negeri yang tidak pakai bahasa Inggris. Terserah kamu mau pilih belajar bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa China. Mana aja yang kamu suka, yang lebih gampang dibandingkan belajar bahasa Inggris. Kalau kamu bisa bahasa Prancis, bisa kuliah di Paris dan tiap hari bisa lihat Menara Eiffel. Kalau kamu menguasai bahasa Korea, bisa kuliah di sana dan bisa ketemu sama bintang-bintang K-pop. Kamu nggak perlu belajar sampai mahir ya, cukup belajar dasar-dasarnya aja. Nanti di sana akan dikasih pelatihan bahasa. Negara-negara seperti Prancis, Turki, China itu akan ngasih pelatihan bahasa selama 1 tahun di sana sebelum kamu mulai kuliah intinya. Kesimpulannya, kalau kamu mau kuliah di luar negeri tapi tidak bisa bahasa Inggris, kamu punya 3 pilihan. Belajar bahasa Inggris di kampus tujuan, cari beasiswa yang ada pelatihan bahasanya, atau kamu coba belajar bahasa lain selain bahasa Inggris. Yang terakhir, buat kamu yang mau soal-soal latihan TOEFL dan pembahasannya, silahkan tulis alamat email kalian di kolom komentar, nanti saya kirim. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.